siang kali ini tentu menemani apapun aktivitas Anda di luar sana, atau mungkin sama seperti saya begitu ya, di dalam ruangan beragam mesti aktivitasnya dengan segala sana. Baik, Jogja siang ini pendengar, kita akan awali Jogja siang ini dengan dialog Jogja siang ini dalam Jaksa Menyapa. Informasi dan inspirasi satu Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Halo pendengar, selamat siang. Jumpa kita dalam Jaksa Menyapa di edisi siang kali ini. Dan siang hari ini sama dengan Kejaksaan Negeri Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan banyak mengetahui mengenai restoratif justice, terutama Kejaksaan Negeri Sleman begitu ya. Karena di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah ada Ibu Rahajeng Dinar Hanggarjanji SHMH. Beliau ini adalah Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta. Kita sapa, selamat siang Bu Ajeng. Selamat siang. Iya, kabar sehat dan baik? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Edisi hari Rabu ya Bu ya, Ya, di tengah pekan. di tengah pekan besok hari libur. Nah ini nih, Sudah dinanti-nantikan. sudah dinanti-nantikan. Tapi justru ini kali yang membuat kita semakin bersemangat, karena kita akan bertambah pengetahuan, terutama mengenai restoratif justice. Untuk pendengar yang mau bergabung, monggo saja, silakan saja di sepanjang perbincangan kita. Line telepon jangan lupa di 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711911. Baik, Bu Ajeng, Ya, restoratif justice. Mungkin beberapa di antara kita itu sudah pernah mengetahuinya, tapi bagi awam tidak begitu mengenalnya. Nah, di awal bisa disampaikan dulu nih, Bu. Sebenarnya konsep dan artinya itu seperti apa sih?
Jadi Mhm. restoratif justice sendiri itu sebenarnya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, bukan pembalasan. Jadi Mhm. Mhm. sederhananya ini Mbak. Ya. Jadi restoratif justice ini adalah proses penghenti penuntutan perkara. Jadi perkara yang di restoratif justice atau kami biasa menyebutnya RJ itu tidak kami sidang sampai ke pengadilan. Artinya perkara ini hanya selesai sampai di kejaksaan aja Mhm. dan dianggap sudah selesai. Begitu. Oh, Sederhananya seperti sederhana itu. seperti itu. Oke. Iya. Iya, wah ini penghentian perkara begitu. Apakah semua perkara itu bisa dihentikan? Kalau tidak, mesti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga ya, Bu ya? Nah, Hmm. jadi ada beberapa syarat yang harus apa namanya, harus ada ketika seorang jaksa itu mau mengusulkan RJ gitu, RJ. Mhm. mengusulkan penghentian perkara. Mhm. Itu Mhm. kalau kita kembali lagi dasar hukumnya ada di Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, Mhm. dasar hukum apa syarat-syaratnya itu ada banyak sekali, Mbak. Mhm. Yang pertama itu adalah tersangka Mhm. belum pernah melakukan tindak pidana. Oke. Artinya tersangka ini bukan seorang residif. Hmm. Kalau yang bersangkutan ini sudah pernah melakukan tindak pidana, tentunya kita buktikan dengan apa namanya surat keterangan dari pengadilan seperti itu ya. Mhm. Maka ini kita sudah tidak bisa mengupayakan restoratif justice. Oke. Kemudian ancaman hukuman itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Namun dalam perkembangannya ada beberapa perkara yang bisa kita upayakan RJ Mhm. dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Misalnya Mhm. laka lantas dengan korban meninggal dunia. Mhm. Kan ancaman hukumannya lebih dari lima 5 tahun. tahun Iya, ya. iya. Tapi kasuistis juga itu Mhm. nanti tergantung bagaimana kami jaksa fasilitator namanya. Mhm. Kita melihat. Jaksa menyapa di siang hari ini pendengar masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih bincang mengupas seputar restoratif justice. Katanya RJ ya Bu ya Betul sekali bahasanya. nama bekennya. Nama bekennya atau pemutusan perkara nih berarti ya. Jadi ada Penghentian. Iya, penghentian lebih malahan ya. tepatnya penghentian. Penghentian Mm-mm. perkara. Iya, dan ternyata memang di Kejaksaan Negeri Sleman sendiri tahun 2025 kali ini sudah ada 9 perkara. 3 diantaranya ini adalah perkara yang berkaitan dengan narkotika tadi. Iya, Betul, karena ya. baru tahun ini kalau kata Bu Ajeng. Iya, betul sekali. Nah, ini nih. Sebelum saya bacakan WA yang sudah masuk bergabung, matur nuwun, terima kasih. Pengen tahu dulu, Bu, prosedur Recording in untuk progress. RJ sendiri itu seperti apa sih, Bu? Jadi gini, eh, ketika seorang jaksa itu sudah menyatakan P21 terhadap berkas perkara, artinya berkas perkara tersebut sudah
lengkap dan layak untuk disidangkan di pengadilan. Kemudian dilakukan yang namanya tahap 2, serah terima tersangka dan barang bukti dari teman-teman penyidik, itu bisa dari Polri, bisa dari BNN, itu kepada kejaksaan. Nah, pada saat tahap 2 kewenangan kan sudah beralih nih Mbak. Ya. Yang awalnya dari kewenangan penyidikan sudah beralih menjadi kewenangan penuntutan, sudah menjadi kewenangan kami. Nah, disinilah proses RJ di kejaksaan dimulai. Nah, ketika setelah tahap 2 sudah menjadi kewenangan kami, jaksa fasilitator itu mengupayakan RJ. Jadi kita punya ada namanya rumah RJ, Mbak. Jadi masing-masing kejaksaan itu punya yang namanya rumah RJ, tempat kita mengupayakan RJ. Nanti di situ kita akan mengumpulkan. Yang pertama adalah jaksa fasilitator, kemudian ada tersangka dan keluarganya, kemudian ada korban dan keluarganya, kemudian juga ada tokoh masyarakat yang terdiri dari tadi sudah saya sampaikan di awal, ada Pak Dukuh mungkin, bisa juga Pak RT, kemudian ada tokoh agama, kemudian juga ada penyidik. Nah, kemudian di situ jaksa fasilitator mulai mengupayakan upaya perdamaian kalau bukan perkara narkotika. Nah, nanti jaksa fasilitator akan menanyakan kepada kedua belah pihak, utamanya kepada korban. Apa sih alasannya memaafkan? Apa sih alasannya mau berdamai? Apakah ada ganti kerugian? Apakah hanya secara ikhlas memaafkan saja? Kemudian kami akan tuangkan itu dalam berita acara, kita teruskan kepada pimpinan. Nah, setelah itu ketika jaksa fasilitator sudah mengupayakan upaya perdamaian dan tentunya upaya perdamaian itu berhasil, baru kita bisa teruskan kepada pimpinan. Nah, nanti kita akan pra-expose di Kejaksaan Tinggi kepada pimpinan kami di Kejaksaan Tinggi tentang bagaimana sih perkara ini, syaratnya terpenuhi tidak. Kalau terpenuhi, pimpinan dari Kejaksaan Tinggi itu meng-ACC begitu, nah itu akan diusulkan ke Kejaksaan Agung. Nah, nanti kita akan ekspos juga Mbak sampai di Kejaksaan Agung begitu secara online, secara daring begitu. Nah, nanti kita akan paparkan, kita membuat video tentang bagaimana perkara ini, kita gambarkan gitu, misalnya pencurian, kapan TKP-nya malam hari, begitu juga kita akan syuting di malam hari, apa yang dicuri, kemudian alasannya dia mencuri seperti apa, profil keluarganya, profil tersangka seperti apa. Nah, nanti kita akan buatkan video singkat kira-kira durasinya 5 menit, kita akan paparkan, kita tayangkan di hadapan pimpinan di Jakarta. Kemudian ada mungkin sesi tanya jawab dengan pimpinan di Jakarta. Nah, nanti di situ pimpinan langsung akan memutuskan apakah permohonan RJ ini disetujui atau tidak. Seperti itu. Prosedurnya lumayan panjang ya, Iya, Pak? sangat panjang dan melelahkan Mbak, tapi tugas kita ya. Iya. Butuh berapa lama nih untuk menjalani prosedur itu, Bu? Jadi Mbak, ketika kita tahap 2 tadi serah terima tersangka dan barang bukti, itu 7 hari, maksimal 7 hari kita sudah harus mengusulkan berkas, kita sudah kita masukkan ke Kejaksaan Tinggi. Karena sebelum 14 hari itu sudah harus kirim ke Kejaksaan Agung. Jadi sebelum 20 hari kita sudah harus ekspos begitu. Sebelum 20 hari sudah. Iya. Oke. Iya, baik. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung via WA kita ke 081127119111. Selamat siang untuk Pak Tumin. Kesepakatan apa saja ya, Bu, antara korban dan pelaku untuk mendapatkan RJ atau restoratif justice tadi? Kemudian dari Mas Nanda yang ada di Seturan. Saya mau nanya soal pelaku klitih atau kejahatan jalanan. Katanya kalau lebih kecil atau di bawah umur bisa diselesaikan damai, termasuk kalau jaksa akan mengurangi tuntutan. Ini tadi mengenai pengadilan juga ya, Bu ya. Dua itu dulu mohon ditanggapi, monggo.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Tumin, nggih. Nggih. Ya. Bapak Tumin, kesepakatan apa saja kalau mau RJ? Jadi kesepakatannya sederhana sekali, Pak. Tidak harus yang ditulis melalui komputer. Kalau Bapak nggak punya komputer, bisanya tulis tangan, ya ditulis tangan aja. Yang penting Mhm. intinya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk yang pertama menyelesaikan perkara ini dengan restoratif justice. Yang kedua, tidak akan melakukan upaya hukum apapun. Yang ketiga, misalnya nih Pak Nun Mhm. Sewu ada ganti rugi Hmm. disebutkan di dalam surat perdamaian itu. Apa ganti ruginya? Sudah dibayar lunas apa belum? Ya. Karena kalau belum dibayar lunas, belum selesai, kami nggak bisa melaksanakan RJ itu. Jadi intinya ketika damai ada ganti rugi. Korban boleh nih misalnya minta ganti rugi 10 juta. Nah, itu tersangka harus menyanggupi dan sudah harus diselesaikan 10 juta itu ketika mau dilakukan upaya RJ. Kalau belum diselesaikan kami tidak bisa melakukan upaya RJ dan itu dituangkan di dalam pernyataan bersama. Kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, tersangka, korban, juga ada 2 orang saksi. Kalau Hmm. tidak bisa ngetik, ditulis tangan pun cukup, tidak masalah. Oke, artinya memang harus ada bukti otentik hitam di Betul, atas putih ya, Bu. iya betul Mbak. Aha. Dan tadi harus ada saksinya harus dua, Bu. Iya, saksinya minimal harus ada di dalam surat pernyataan itu, gitu. Hmm. Oke, itu tuh Pak Tumin ya. J, Ya, kemudian tadi Mas Nanda yang ada di Sturan nih, Bu, ya, bertanya mengenai klitih ya. kejahatan Ah, jalanan. Ya. baik, kelitih. Kalau tadi ditanyakan khususnya pelaku anak ya. Nah, Mhm. kelitih itu kan bermacam-macam ya. Mhm. Ada kelitih yang cuma baru membawa senjata tajam aja. Ya. Kemudian ada yang senjata tajam itu sudah digunakan. Nah, Mhm. tergantung penerapan pasal dulu dan tergantung kasuistisnya karena semua tidak bisa digebiah uyah. Kalau untuk kembali lagi pelaku anak berarti namanya bukan EJ tapi diversi. Diversi. Ya. Nah, ancaman hukumannya adalah 7 tahun. Kalau kelitih itu misalnya dia mempunyai senjata tajam, kemudian sudah digunakan untuk melukai orang. Itu Mhm. nanti kan masuknya ke penganiayaan. Nah, Mhm. penganiayaannya dilihat dulu, luka berat, penganiayaan biasa, apa luka ringan. Mhm. Nah, kalau penganiayaan biasa itu bisa nanti didiversikan. Tapi kalau penganiayaannya sampai menyebabkan orang itu mati, nah itu tidak bisa didiversikan. Seperti itu. Jadi Hmm. kalau bicara tentang RJ dan diversi, kita belum masuk pada substansi tuntutan. Ah, ya. Karena kalau sudah didiversi atau sudah di RJ, tidak akan ada tuntutan karena tidak Mhm. disidangkan ke pengadilan. Seperti Ah, itu. iya, penghentian kok ya tadi Iya, ya. betul Iya. sekali, Mbak. Iya, iya, iya. Jadi memang kalau melihat kasus harus benar-benar per kasus gitu ya, Bu. Nah, itu kasuistis semuanya nggak bisa digebiah uyah. Kayak tadi Mhm. kelitihnya yang apa dulu nih, gitu. Hmm. Termasuk juga tadi Bu menyampaikan narkotika Iya, tahun ini. Harus betul. yang dilihat yang seperti apa. Iya, betul sekali, Mhm. Mbak. Iya, penyalahgunaan pun juga penyalahgunaan yang berapa Seperti apa? berat gitu Ya, ya. betul. Iya, baik, baik. Kemudian ada juga Mbak Aulia yang ada di Sleman nih, Bu. Sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi dalam proses mediasi atau penyelesaian damai antara pelaku dan korban? Kemudian satu lagi juga akan saya teruskan dari Mas Wahyu. Apakah syarat-syarat suatu perkara bisa RJ? Apakah memang harus antara pelaku dan korban sudah berdamai? Dan apakah ada biayanya, Bu, untuk RJ ini? Mohon untuk ditanggapi, Ya, monggo Ibu. baik. Terima kasih untuk tantangan mediasi. Kebetulan saya sudah mungkin lebih dari 5 kali mengupayakan Mhm. ERJ dan berhasil. Untuk saya pribadi, untuk tantangan mediasi, untuk saya pribadi itu tidak ada. Hmm. Karena dari awal kita membaca berkas perkara, itu kan seorang jaksa penuntut harus sudah memetakan, oh ini hijau, oh bisa nih di RJ Mhm. gitu. Mhm. Oh kuning, oh ini masih bisa diupayakan RJ nih. Oh ini merah nih, oh sama sekali nih tidak bisa diupayakan RJ karena di dalam berkas perkara itu kan biasanya ada bunyi Mhm. saya ingin meminta ganti rugi misalnya, Mhm. tapi
tersangka tidak mau, ya itu kan berarti kan sudah tidak mungkin kita lakukan RJ seperti itu karena tidak ada perdamaian gitu. Iya. Namun juga Mbak, saya mengupayakan RJ waktu itu perkara fidusia. Hmm. Itu waktu di awal kerugian disepakati 35 juta. Mhm. Karena menurut korban pada saat itu hanya 35 juta aja. Mhm. Namun faktanya setelah sampai di rumah RJ, jaksa fasilitator kan mendamaikan lagi, mengupayakan Iya, perdamaian. iya. Ternyata korban mintanya jadi 50 juta. Karena Oh. pada saat dilaporkan, Mhm. nah kerugiannya hanya 35 juta. Nah pada saat sudah sampai di rumah RJ di tempat saya itu sudah 50 juta karena sudah berarti berapa bulan begitu sehingga ada Mhm. penambahan bunga. Nah alhamdulillahnya kok ya tadi kemarin itu keluarganya tersangka itu mau gitu. Jadi bisalah di RJ. Mhm. Namun seandainya kemarin itu tetap bersikukuh si korban ini Mhm. mintanya tetap 50 juta, si tersangkanya ini nggak mau, ya tetap kita nggak bisa mengupayakan RJ RJ. dan kita tidak bisa memaksakan itu karena kami hanya sebagai fasilitator aja seperti itu. Oh iya, tapi nilainya nih kok bisa berubah? Kenapa Bu biasanya ya? Ya, nah itu kemarin kan Hmm. waktu saya tanyakan, ya Bu, kemarin waktu kita laporan kan bulan Agustus Bu, tahun Hmm. 2023. Sekarang kan udah bulan Juli tahun 2025, udah hampir 1 tahun. 24. Iya, Iya. jadi kantor kami juga ada biaya operasional, ada yang harus dibayar, ada kewajiban-kewajiban lain dari tersangka yang harus dibayar Bayar. seperti itu, Oke. gitu Iya, Mbak. baik. Baik. Tadi juga dari Mas Wahyu ini ya. Mm-mm. Ini bertanya ini mengenai apakah memang semua perkara bisa di RJ antara pelaku dan korban harus berdamai dan apakah ada biaya, Bu? Hmm. Mhm. Jadi memang harus berdamai dulu. Kalau tidak ada perdamaian, kita tidak bisa mengupayakan RJ kecuali perkara narkotika. Kalau perkara narkotika nggak harus ada perdamaian itu tadi, tapi harus ada surat asesmen dari tim asesmen terpadu BNE. Kemudian untuk biayanya gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, cukup hanya syarat-syaratnya terpenuhi saja. Oh, Seperti syaratnya itu. terpenuhi. Ya. Ya. Begitu ya, Mas Wahyu ya. Baik, ini Ibu juga menyampaikan ketika sampai di kejaksaan, nanti akan ada juga jaksa fasilitator. Nah, yang bisa menjadi jaksa fasilitator itu yang seperti apa sih, Bu? Kita pengen tahu juga nih ya. Ya. Jadi jaksa fasilitator itu hanya sebut aja Mbak, istilah aja. Jadi kalau jaksa yang meneliti berkas kan jaksa peneliti. Kemudian kalau jaksa yang sedang beracara di persidangan, yang sedang tayang sidang itu kita menyebutnya sebagai penuntut umum. Nah, dalam RJ itu bukan mediator gitu, tapi kita jaksa fasilitator karena kita hanya memfasilitasi apa sih maunya kedua belah pihak ini. Kita nggak boleh mengarahkan, kita nggak boleh memaksakan harus damai, harus gini, nggak bisa. Jadi kita hanya mengikuti kemauan kedua belah pihak saja. Namun tentunya sebagai fasilitator kita juga memberikan masukan-masukan kepada kedua belah pihak. Harapan kami ketika ini perkara bisa diupayakan RJ supaya RJ tercapai. Namun begitu kalau memang sebagai fasilitator ternyata kedua belah pihak tetap bersikukuh tidak ketemu titik temunya, ya kita tidak bisa memaksakan. Gitu, ya. Iya. Yang bisa menjadi jaksa fasilitator? Yang bisa menjadi jaksa fasilitator itu semua jaksa yang ditunjuk oleh pimpinan meneliti berkas perkara. Iya. Jadi misalnya saya mendapat tugas untuk meneliti berkas perkara atas nama tersangka X, ya nanti saya bisa menjadi jaksa fasilitatornya gitu. Oke, iya, baik. Baik, Bu Ajeng dan pendengar, masih ada beberapa WA akan saya bacakan. Tapi kita dengarkan dulu satu selingan, ada yang mau lewat. Boleh ya, Bu ya? Boleh sekali, Mbak. Iya, tetap sama kami pendengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan reservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Sesi kita dalam Jaksa Menyapa. Di siang hari ini kita masih mengupas mengenai restoratif justice, terutama di Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Bu Ajeng, ini ada pendengar yang juga kembali bergabung. Pak Maulana yang ada di Bantul. Sebenarnya dasar hukumnya itu seperti apa sih? Dari kejaksaan itu bisa menghentikan penuntutan dan kasus dengan restoratif justice. Kemudian Bu Anita yang ada di Gondomanan. Wah, ini mungkin masih belum paham mengenai diversi tadi, Bu. Karena bertanya mengenai kasus kenakalan anak remaja gitu. Apakah memang didorong untuk mendapatkan diversi berarti ya? Ya, Ya, monggo silakan Ibu. baik untuk Pak Maulana ya yang di Bantul nggih. Jadi Pak, kalau kita kembali lagi kepada KUHAP, jaksa itu kan punya asas yang namanya dominis litis ya. Jadi asas dominis litis itu kejaksaan punya hak untuk menghentikan atau meneruskan suatu perkara. Jadi KUHAP pun sudah mengatur seperti itu. Nah, sebagai tindak lanjut dari asas tersebut, maka dibuatlah Peraturan Kejaksaan RI nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi Pak, titik sentral penuntutan itu adalah di kejaksaan. Bisa tidaknya perkara itu diteruskan di pengadilan adalah jaksa. Seperti itu, Mbak. Oke, begitu ya Pak Maulana. Kemudian Bu Anita di Bu Anita, Gondomanan. jadi diversi ya, Iya. apa saja yang bisa didiversi tadi Iya, seperti iya. itu ya. Jadi untuk Ibu Anita, diversi itu tidak semua perkara bisa didiversi. Jadi yang pertama syaratnya ancaman hukumannya, pasal yang disangkakan dalam berkas perkara itu 7 tahun, kurang dari 7 tahun. Kemudian yang kedua juga sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak. Itu yang utama kalau diversi. Kemudian yang ketiga, anak ini belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan proses diversi sebelumnya. Jadi kalau anaknya itu sudah pernah dulu nyuri didiversi, nah didiversi ulang tidak boleh. Nah, caranya mengetahui bagaimana anak ini sudah pernah dilakukan diversi atau belum. Jadi kalau dia sudah pernah didiversi, nanti ada surat ketetapan dari instansi yang mengeluarkan diversi, bisa dari kepolisian, dari kejaksaan, bisa dari pengadilan, seperti itu. Iya. Jadi kalau nanti misalnya anak ini tadi sudah saya jelaskan, anak ini membunuh seperti itu tidak bisa dilakukan diversi. Tapi kalau anak ini masih mencuri, masih
melakukan penganiayaan, namanya anak zaman sekarang ya Mbak Iya, ya, iya. kadang kan sok berantemnya kebablasan gitu Mm-mm. ya, sok ngantemi kancane yang Mm. ujung ya akhirnya dilaporkan oleh kedua orang tuanya, itu masih bisa kita diversi seperti Oh, itu. iya. Ini kan menanyakan juga mengenai kenakalan anak remaja. Nah, ini jangan-jangan tadi yang apa kasus narkotika di Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta ini juga remaja-remaja semua, Bu nih. Jadi boleh saya ceritakan. Mhm, Jadi kemarin itu kebetulan RJ Restoratif Justice mhm, ya. Itu karena kemarin itu dewasa. Mereka itu semua mahasiswa dan baru coba-coba. Nah, kebetulan karena mereka ditangkap sedang mhm, menggunakan barang buktinya juga semuanya terpenuhi untuk dilakukan RJ, maka kita lakukan RJ. Jadi kenapa mereka itu bisa tertangkap? mhm. Kenapa? Kok polisi bisa tahu sih? Kok mereka pada saat menggunakan di Iya. sebuah kos misalnya Mhm. seperti itu. Nah, mereka kemarin itu dari pengembangan bahwa tempat mereka beli tembakau gorila itu sebelumnya sudah tertangkap. Nah, itulah dikembangkan oleh penyidik. Nah, biasanya anak-anak remaja ini, Mbak, Mhm. mereka itu karena lingkungan permainan aja, Mbak, lingkungan Mhm. teman permainan. Jadi mengajak mereka Mhm. patungan, beli. Iya. Nah, apesnya yang dibeli tertangkap. Jadi kan ada tuh biasanya mereka belinya itu TikToknya media sosial Iya, iya. seperti Instagram seperti Mhm. jadi itu kan Mhm. teman-teman dari penyidik itu bisa melihat dan mengembangkan itu seperti itu. Oh, dengan berat kurang dari 1 gram tadi berarti. Kemarin itu barang Mhm. buktinya ada sabu kurang dari 1 gram, ada Mhm. juga tembakau gorila kemarin itu barang buktinya itu cuma sekitar 2, berapa gram seperti itu. Oh, Jadi masihlah dalam batas penggunaan hari itu. Kalau oke. BB-nya, walaupun dia pengguna, Mhm. tapi BB-nya sudah melebihi batas seperti misalnya kalau sabu 10 gram, ini hanya saya gunakan aja kok, gitu kan. Mhm. Tetap tidak bisa kita RJ karena BB-nya 10 Oh, gram. harus 1 gram Harus maksimal ya. harus end user, artinya Mhm. harus digunakan dalam 1 hari itu. Hmm. Estimasinya seperti itu. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Oke. Baik, baik Bu Ajeng dan pendengar Jaksa Menyapa. Wah, ini waktunya tinggal 1-2 menit saja lagi Bu Ajeng. Tapi rupanya iya. Rupanya pendengar kita ingin tahu banyak ya mengenai RJ Restoratif Justice karena memang tidak semua kasus gitu bisa di RJ atau mungkin tidak semua kasus pengadilan anak ini bisa didiversi tadi ya Iya, Bu ya. betul sekali. Nah, ini kalau pendengar ingin tahu banyak mengenai restoratif justice, terutama di Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta, bisa melihat di mana atau bisa Ya. menghubungi mana, Ibu? Baik bagi pendengar RRI yang berada di wilayah Yogyakarta, Sleman khususnya bisa datang ke kantor kami di Kejaksaan Negeri Sleman, bertempat di Kompleks Pemda Sleman, Jalan Parasamya nomor 6 di depan Masjid Agung Sleman. Nanti bisa bertemu langsung, berkonsultasi dengan saya di jam kerja tentunya. Gitu. Ah, Mungkin ya. kalau eh, biasanya kan permasalahan itu kan berbeda-beda, ingin Mm-mm. konsultasi. Nah, monggo silahkan kantor kami terbuka untuk masyarakat di Jogja dan sekitarnya. Iya, bertemu dengan Bu Ajeng selaku Kepala Subsidi Subseksi Penuntutan penuntutan, nggih, Nggih, tindak pidana umum. Tindak Pidana Umum. Baik, Bu Ajeng, terima kasih sekali sudah bersama dengan kita di siang hari ini. Sama-sama. Kita bertambah pengetahuan, jadi terbuka cakrawala kita ya mengenai RJ Restoratif Justice. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Semua masyarakat lebih paham lagi tentang RJ. Iya, iya, baik. Baik, pendengar demikian tadi Ibu Rahajeng Dinar Hanggar Janji SHMH selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akhiri Jaksa Menyapa di siang hari ini.